Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elina Nur Khosidah dari kelas MD 4A Prodi Manajemen Dakwah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pesantren Studies yang diampu oleh Ibu Zulfa Ismawati. Baik, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal mengenai sholat rawatib, seperti pengertian, lalu niat-niat sholat rawatib, dan apa saja sih sholat yang termasuk sholat rawatib itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sholat rawatib atau pengertiannya. Nah, sholat rawatib merupakan sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah melakukan sholat fardu. Ketika dilakukan sebelum sholat fardu, maka dinamakan sholat sunnah qobliyah. Namun ketika dilakukan setelah sholat fardu, maka dinamakan dengan sholat sunnah ba'diyah. Ada dua hukum mengenai sholat sunnah rawatib ini, yaitu mu'akkad dan juga ghairi mu'akkad. Yang dimaksud dengan mu'akkad ini adalah sholat tersebut sangat dikuatkan hukumnya sehingga mendekati wajib. Namun jika ghairi mu'akkad, maka hukum dari sholat tersebut berada di bawah tingkatan yang mu'akkad atau tidak mendekati wajib. Yang selanjutnya adalah sholat rawatib yang dihukumi sebagai ghairi mu'akkad, yaitu 2 rakaat sebelum duhur. Nah, 2 rakaat sebelum duhur ini disebut sebagai sholat sunnah qobliyah duhur. Ketika seseorang melakukan sholat qobliyah duhur sebanyak 4 rakaat, maka 2 rakaat awal dihukumi sebagai sunnah mu'akkad dan 2 rakaat selanjutnya dihukumi sebagai ghairi mu'akkad. Nah, lalu yang selanjutnya adalah sholat ba'diyah duhur. Ketika seseorang melakukannya sebanyak 4 rakaat, maka 2 rakaat pertama dihukumi sebagai mu'akkad dan 2 rakaat yang terakhir dihukumi sebagai ghairi mu'akkad. Dah, yang ketiga yaitu sholat yang dilakukan sebelum asar sebanyak 4 rakaat atau sholat sunnah qobliyah asar yang dilakukan sebanyak 4 rakaat. Nah, yang selanjutnya adalah sholat qobliyah maghrib sebanyak 2 rakaat dan juga sholat qobliyah isya sebanyak 2 rakaat. Itu merupakan sholat-sholat yang dihukumi sebagai mu'akkad dan juga ghairi mu'akkad yang termasuk ke dalam sholat sunnah rawatib. Yang selanjutnya saya akan menyebutkan tentang niat-niat dari sholat sunnah rawatib ini. Niat sholat qobliyah duhur. Usolli sunatal qobliyah duhuri rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Nah, 2 rakaat sesudah duhur, usolli sunatal ba'diyah duhuri rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. 4 rakaat sebelum asar, usolli sunatal qobliyatal asri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. 2 rakaat sebelum maghrib, usolli sunatal qobliyatal maghribi rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. 2 rakaat setelah maghrib, usolli sunatal ba'diyatal maghribi rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. 2 rakaat sebelum isya, usolli sunatal qobliyatal isya'i rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. 2 rakaat setelah isya, usolli sunatal ba'diyatal isya'i rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Lalu ada juga yang terakhir yaitu 2 rakaat sebelum subuh, usolli sunata qobliyata subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Baik, itulah niat-niat dari sholat sunnah rawatib yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara melakukan sholat sunnah rawatib ini. Karena mungkin dari teman-teman ada yang masih bertanya-tanya, gimana sih cara melakukan sholat sunnah rawatib ini? Sebenarnya sholat sunnah rawatib ini sama saja dengan sholat fardu yang biasa kita lakukan. Tata caranya pun hampir sama ya, yang beda itu cuma sholat subuh, karena sholat subuh kan menggunakan doa kunut ya. Di sini saya akan mengambil contoh yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. Niatnya yaitu usolli sunatal qobliyata subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Setelah kita mengucapkan niat, yaitu kita melakukan takbiratul ihram yang berbunyi Allahu Akbar. Setelah kita mengucapkan takbiratul ihram, yang selanjutnya adalah doa iftitah. Setelah doa iftitah kita membaca surah Al-Fatihah, lalu kita membaca surah pendek. Setelah kita membaca surah pendek, maka kita melakukan gerakan ruku, lalu i'tidal. Setelah i'tidal kita melakukan gerakan sujud, lalu duduk di antara 2 sujud atau biasa yang disebut dengan duduk iftirashi. Nah, setelah itu kita sujud lagi, lalu kita berdiri untuk rakaat yang kedua. Nah, rakaat yang kedua ini sama dengan rakaat pertama yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, gerakan yang terakhir yaitu duduk tasyahud akhir atau biasa disebut dengan duduk tawaruk. Nah,
Lalu kita juga membaca doa tasyahud akhir. Setelah kita membaca doa tasyahud akhir, hal terakhir yang dilakukan adalah mengucapkan salam. Apalagi salam yang pertama merupakan suatu kewajiban. Nah, jangan lupa juga mengucapkan niat dalam hati, niat keluar dari sholat. Nah, seperti itu. Baik, sekian video saya mengenai sholat sunnah rawatib yang meliputi niat-niat sholat rawatib, lalu jenis-jenis sholat rawatib, hukum-hukumnya, serta bagaimana tata cara melakukan sholat sunnah rawatib. Sekian, terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.